Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pada hari ini, pada saat ini, sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang bertajuk Mukadimah Kitab Ulangan. Saudara, pada Sabat ini, pada minggu ini, kita sudah memulai pelajaran yang pertama di dalam triwulan yang keempat tahun 2021, yaitu buku Ulangan. Menarik saudara, sepanjang triwulan ini kita akan melihat bagaimana buku ulangan ini mengajar kita. Bagaimana buku ulangan ini memberikan satu semangat kepada kita untuk terus setia kepada Tuhan. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, pada saat ini saya mengundang untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terlebih dahulu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang tetap setia bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Harapan saya dan doa saya, semoga ringkasan ini serba sedikit boleh menolong kita untuk memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Baik saudara, mari kita lihat pertanyaan utama pelajaran Sekolah Sabat kita. Apa inti utama kitab ulangan? Apa kaitan dengan kita pada zaman ini? Di screen saudara juga ayat-ayat Alkitab yang menjadi rujukan kepada kita di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Dan ada baiknya saudara, mungkin kita membaca ayat-ayat ini untuk membantu kita memahami inti utama pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita lihat mukadimah atau pendahuluan Sekolah Sabat kita. Kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum kematiannya. Untuk memahaminya dengan benar, kita harus meninjau konteks yang lebih luas, yaitu dari pemberontakan Lucifer hingga 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Kalau kita membaca buku ulangan ini adalah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun. Kata ulangan sebagai judul buku ini berasal dari terjemahan Yunani, yaitu Septuaginta, dari frasa yang ditemukan dalam Ulangan 17 ayat 18, salinan hukum ini, yang secara harafiah berarti salinan, yaitu suatu pengulangan hukum ini. Judul tersebut menunjukkan pengulangan hukum yang mereka terima di Sinai dan tinjauan terhadap ajaran-ajaran Allah. Judul Ibrani dari buku itu Debarim, perkataan, mengacu pada kata-kata nubuatan Musa dalam ayat 3. Ini menggemahkan kata-kata terakhir dari kata kitab bilangan yang berbunyi, itulah perintah dan peraturan. Perkataan ini adalah perintah Allah. Secara ringkas, buku ulangan berisi 4 bahagian, yaitu Ulangan 1 ayat 1 sampai pasal yang keempat, yaitu tentang suatu pendahuluan sejarah. Kemudian Ulangan pasal 4 sehingga pasal yang ke-28 itu suatu tinjauan hukum. Kemudian Ulangan pasal 29 sehingga 30 yaitu suatu seruan untuk memegang perjanjian. Dan yang terakhir Ulangan 31 sehingga pasal yang ke-34 yaitu suatu panggilan terakhir untuk membaca dan mengingat hukum, nyanyian Musa, berkatnya, dan perpisahan sebelum dia meninggal. Kalau dari segi struktur pula, struktur keseluruhan buku ini ditemukan dalam 3 bahagian yang pertama. Ini mengikuti struktur perjanjian lama antara hamba dan tuan mereka.
Kalau Anda lihat di screen, pembukaan Ulangan pasal 1, pendahuluan sejarah, ketentuan umum, ketentuan khusus, berkat dan kutuk, dan juga kesetiaan perjanjian dan saksi. Nah, untuk memahami seterusnya buku Ulangan ini, mari kita lihat topik-topik yang akan kita bincang, yaitu terdapat 5, di mana secara garis besarnya buku Ulangan itu tentang mengasihi dan dikasihi. Buku Ulangan itu juga tentang pemberontakan manusia, tentang keturunan Abraham, tentang perjanjian di Sinai, tentang 40 tahun di padang gurun. Mari kita lihat atau teruskan dengan tajuk yang pertama, yaitu tentang mengasihi dan dikasihi. Bagaimana buku Ulangan menerangkan tentang pertentangan besar antara Tuhan dan setan? Bagaimana kasih Tuhan itu terlihat di dalam peristiwa ini? Yehezkiel 28 ayat 15 katakan, "Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Allah adalah kasih. Segala sesuatu yang datang darinya adalah kasih. Dia ingin ciptaannya mengasihi dia dengan sepenuh hati. Namun, hanya dengan kasih yang sukarela, yang tidak dipaksa, adalah kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluk yang merdeka dan berakal yang dapat memahami dan memilih. Kemerdekaan datang dengan risiko. Makhluk sempurna yang merdeka dapat memutuskan untuk berhenti mengasihi Allah, mempertanyakan kedaulatan Allah, dan memberontak melawan penciptanya. Begitulah pemberontakan Lucifer dimulai. Dia adalah malaikat yang sempurna dan cantik dalam kedudukan yang tinggi, tetapi dia menginginkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Kita boleh baca dalam buku Yehezkiel 28 dan Yesaya 14. Seterusnya, topik yang kedua atau tajuk yang kedua, tentang pemberontakan manusia. Bagaimana buku Ulangan ini menceritakan kejatuhan atau pemberontakan manusia? Kejadian 6 ayat 12 katakan, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rosak di bumi. Kita perhatikan di dalam tajuk yang pertama, kita sudah mengetahui pemberontakan berlaku di sorga. Sepertiga dari para malaikat mendukung atau menyokong pemberontakan Lucifer. Kemudian seterusnya apa yang berlaku? Pemberontakan di Eden. Adam dan Hawa juga memutuskan untuk mempercayai Lucifer atau ular daripada mempercayai Tuhan. Pada saat itu, bumi secara tidak langsung juga terlibat di dalam pertentangan besar. Seterusnya, pemberontakan di bumi. Bumi dengan cepat dipenuhi dengan kebencian. Hampir semua manusia berhenti mengasihi dan menghormati Tuhan dan semakin menyimpang. Kemudian Tuhan memutuskan untuk menghancurkan para pemberontak dengan air bah. Inilah yang terjadi dalam peristiwa air bah Nuh tersebut. Namun mereka mulai menyembah berhala mereka dan merasa bangga dengan karya mereka sendiri. Segera setelah air bah, Tuhan harus campur tangan lagi. Dia menghancurkan menara Babel, mempersulitkan komunikasi mereka melalui bahasa yang berbeda, dan mereka diserahkan. Seterusnya tajuk yang ketiga yaitu tentang keturunan Abraham. Bagaimana buku Ulangan ini menceritakan tentang keturunan Abraham? Kejadian 12 ayat 3 katakan, "Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Setelah penyebaran di Babel, Tuhan memanggil seorang pemuda, yaitu Abraham, yang disebut juga sebagai Abraham, agar dia dan keturunannya akan memelihara pengetahuan tentang Allah dan membagikan rencana keselamatan kepada semua orang. Keluarga Abraham bukanlah keluarga yang sempurna, dan mereka menjadi hamba di Mesir. Namun Tuhan masih mengawal keadaan. Keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, hidup jauh dari kebenaran di tengah ketidaktahuan dan kesalahan. Namun Tuhan
membebaskan mereka dari Mesir dengan tangannya yang kuat melalui hambanya Musa. Misi mereka adalah untuk mewarisi tanah perjanjian dan menjadi terang yang akan memberkati semua bangsa lain. Kemudian tajuk yang keempat, yaitu tentang perjanjian di Sinai, yaitu perintah Tuhan. Bagaimana buku Ulangan ini menceritakan tentang perjanjian di Sinai? Keluaran 19 ayat 5 katakan, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Pembebasan dari Mesir benar-benar suatu peristiwa yang luar biasa. Darah anak domba di ambang pintu menandai awal dari kebebasan mereka. Kemudian laut terbelah. Tuhan memimpin umatnya ke Gunung Sinai. Mukjizat demi mukjizat. Dia membuat perjanjian khusus dengan mereka di sana. Perjanjian itu menetapkan komitmen untuk mematuhi 10 perintah dan hukum lainnya. Tetapi itu adalah perjanjian kasih karunia. Umat Israel istimewa karena Allah telah memilih mereka, bukan karena mereka memiliki kualiti yang khusus atau dapat memberikan sesuatu yang istimewa. Orang-orang Israel dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk memelihara perjanjian itu. Tuhan menggunakan darah lagi untuk mengesahkan perjanjian itu lagi dengan menyiramkan mereka dengan darah itu. Bagaimana buku Ulangan menceritakan penyertaan atau kuasa Tuhan selama 40 tahun kepada bangsa Israel? Ulangan 2 ayat 7 mengatakan, "Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apa-apa." Perhatikan saudara, selama 40 tahun, meskipun orang-orang memiliki niat baik, mereka tidak dapat menepati perjanjian. Pertama kali Musa pergi, mereka membangun sebuah berhala dan menyembahnya. Tuhan menahan mereka di gurun selama 40 tahun sebagai hukuman, sampai generasi baru siap untuk mewarisi tanah perjanjian. Ketika mereka hendak memasuki Kanaan, mereka kehilangan iman, terlepas dari semua hal menakjubkan yang telah mereka lihat. Mereka menolak untuk menaati Tuhan. Musa bertugas mendorong generasi baru dan memperbaharui perjanjian dengan mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan Ulangan. Pena Inspirasi juga menjelaskan kepada kita prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa buku Ulangan mengajar dan mengingatkan kita bahwa kita harus takut akan Tuhan, Pencipta, sumber kasih yang sesungguhnya. Tidak cukup untuk sekadar mendengar dan mengkaji firman Tuhan. Kita harus jalani kehidupan mengikuti apa yang telah kita dengar dan fahami daripada firman Tuhan. Saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga itu menolong kita di dalam pembelajaran kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sudah menyertai dan menolong kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.